Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maharani dengan NIM G701241120 dari kelompok 3 kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi. Nah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu definisi spektrofotometri UV vis. Jadi, spektrofotometri UV vis merupakan suatu metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan dengan cara mengukur jumlah cahaya yang diserap oleh zat tersebut. Cahaya yang digunakan berada pada daerah ultraviolet dengan panjang gelombang sekitar 200 hingga 400 nanometer dan daerah visible atau cahaya tampak dengan panjang gelombang sekitar 400 hingga 800 nanometer. Metode ini bekerja berdasarkan kemampuan suatu molekul dalam menyerap energi cahaya. Ketika cahaya dilewatkan melalui suatu larutan, sebagian cahaya akan diserap oleh zat terlarut dan sebagian lainnya itu akan diteruskan. Besarnya cahaya yang diserap inilah yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat dalam larutan. Selanjutnya yang kedua adalah prinsip kerja spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis didasarkan pada interaksi antara cahaya dengan molekul. Saat cahaya dengan panjang gelombang tertentu mengenai larutan, elektron dalam molekul akan menyerap energi dari cahaya tersebut, lalu mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Akibatnya, intensitas cahaya yang diteruskan menjadi berkurang. Alat spektrofotometer ini kemudian mengukur perbandingan antara cahaya yang masuk dan cahaya yang keluar yang dinyatakan dalam bentuk absorbansi. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagian-bagian komponen spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada sumber cahaya yang berfungsi menghasilkan radiasi sinar ultraviolet dan visible. Biasanya menggunakan lampu deuterium atau lampu tungsten. Terus yang kedua itu ada monokromator, yaitu berfungsi untuk memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tertentu. Yang ketiga adalah kuvet, yaitu wadah transparan tempat sampel. Biasanya itu terbuat dari kuarsa atau kaca. Terus yang keempat ada detektor, berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir adalah display yang menampilkan hasil pengukuran. Selanjutnya soal yang keempat yaitu jenis-jenis spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis itu dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu single beam dan double beam. Single beam itu hanya menggunakan satu jalur cahaya saja, dan dia digunakan secara bergantian untuk belangko dan sampel. Sedangkan double beam dia itu menggunakan dua jalur cahaya secara bersamaan, sehingga hasilnya itu lebih akurat dan lebih stabil. Terus yang kelima itu adalah hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer dalam spektrofotometri yaitu menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Rumusnya adalah A sama dengan epsilon dikali B dikali C. Artinya kalau semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin besar nilai absorbansinya. Hubungan ini itu digunakan dalam pembuatan kurva kalibrasi untuk menentukan kadar zat suatu sampel. Namun hukum ini hanya berlaku pada kondisi tertentu seperti larutan tidak pekat dan cahaya bersifat monokromatis. Selanjutnya yang keenam itu adalah langkah-langkah penggunaan spektrofotometri UV vis. Langkah pertama itu adalah menyalakan alat dan menunggu hingga stabil. Kedua, selanjutnya menentukan panjang gelombang maksimum. Langkah ketiga itu menyiapkan belangko. Selanjutnya melakukan kalibrasi dengan belangko dan memasukkan sampel dan mengukur absorbansinya. Terus langkah keenam itu mencatat hasil pengukuran, dan yang terakhir itu adalah membersihkan alat setelah digunakan. Baiklah, sekian video
dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.